Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rotu PTN semua, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenalin, nama aku Fahira Triananta, biasa dipanggil Ara. Sekarang sedang melanjutkan studi semester 7 di jurusan Farmasi Universitas Andalas. Universitas Andalas atau yang biasa disingkat dengan UNAN merupakan salah satu kampus terbaik di luar Pulau Jawa yang baru-baru ini dianugerahkan sebagai PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Sebelum kita mengulas lebih jauh nih, aku pengen ngucapin terima kasih dulu kepada Rotu PTN yang telah mempersilahkan dan memberikan kesempatan untuk aku sharing nih ke teman-teman tentang gimana sih jurusan farmasi itu, susah nggak ya? Atau sama aja kayak jurusan kesehatan lain? Kira-kira kalau lulus bakalan jual obat nggak ya? Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk terus video kita sampai akhir dan check this out and stay tuned. So, buat yang pertama kali kita bahas adalah kenapa sih aku milih jurusan Farmasi UNAN. Jadi dulu itu aku masuk ke Farmasi UNAN ini melalui jalur yang namanya SBMPTN atau tes tertulis. Nah, jadi angkatan 2018 merupakan angkatan terakhir yang melewati SBMPTN secara tertulis. Beda dengan sekarang yang namanya UTBK itu berbasis komputer. Kita tahu kalau untuk masuk perguruan tinggi ada beberapa jalur, PTN, SBMPTN, kemudian ada mandiri dan beberapa jalur khusus yang dibuka oleh masing-masing kampus. Nah, alhamdulillah dulu aku mendapat kesempatan untuk dapat mengisi jurusan yang aku inginkan melalui SNMPTN. Tetapi mungkin belum rezeki dan aku belum diizinkan Tuhan untuk lolos dan lewat lagi ke jalur SBMPTN yang mana aku mempersiapkannya jauh-jauh sebelumnya, yaitu dari kelas 11 SMA. Nah, mungkin ini tips and trick juga ya buat teman-teman semua. Jadi aku itu menyicil dari kelas 11 SMA itu dengan target minimal 10 soal per harinya per mata pelajaran. Jadi terkesan tidak terlalu memberatkan teman-teman yang ingin melatih dengan soal yang terkesan rumit. Nah, setelah itu sampai pada hari pengumuman SBMPTN, alhamdulillah aku dinyatakan lolos di Farmasi UNAN melalui jalur SBMPTN. Alhamdulillah, aku bersyukur banget, berterima kasih kepada kedua orang tua dan teman-teman serta orang di sekitar aku yang telah membimbing dan mensupport aku sampai akhirnya aku bisa lolos melalui jalur SBMPTN ini. Nah, setelah dinyatakan lulus sebagai mahasiswi jurusan Farmasi UNAN, untuk semester 1 dan semester 2-nya teman-teman bakalan dipaketkan sebanyak 20 SKS, jadi merata untuk seluruh maba. Dan untuk kegiatan pembelajaran itu diadakan di gedung bersama, gedung A sampai gedung I. Jadi teman-teman bakalan ketemu dengan teman-teman yang ada di jurusan lain. Nah, gimana? Seru bukan? Seperti kegiatan praktikum itu diadakan di fakultas. Nah, jadi untuk semester 1 dan semester 2, teman-teman bakalan belajar pelajaran basic. Contohnya itu kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi. Jadi teman-teman gak cuma belajar tentang kimia, tapi mungkin untuk di farmasi lebih dominan ke pembelajaran kimia. Nah, untuk semester 3 dan semester selanjutnya, teman-teman bakalan belajar lebih spesifik dan menjurus ke bidang farmasi. Nah, sebenarnya Farmasi UNAN itu sendiri terdiri dari S1 dan juga profesi apoteker. Jadi setelah teman-teman melewati yang namanya sarjana atau S1 selama 8 semester, teman-teman bisa melanjutkan ke profesi apoteker. Oke, Sobat Rotu PTN, mungkin aku bakal ngulik sedikit nih tentang gimana sejarah terbentuknya Fakultas Farmasi UNAN. Jadi sebenarnya Farmasi UNAN ini dulunya nggak berdiri sendiri, dia berada di bawah naungan FMIPA pada tahun 1964. Nah, 10 tahun sesudahnya barulah terbentuk profesi apoteker dan pada tahun 2003 barulah didirikannya S2 Farmasi yang membawahi 2 bidang, yaitu farmasi klinis dan farmasi sains. Nah, pada tahun 2008 lah barulah diresmikannya dan didirikannya Fakultas Farmasi yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu jurusan, yaitu jurusan farmasi. Nah, Fakultas Farmasi Universitas Andalas biasanya tiap tahunnya membuka pendaftaran
dan menerima mahasiswa baru sebanyak lebih kurang 140-an orang. Nah, setelah menjadi mahasiswa, kelas akan dibagi menjadi dua, triatas kelas A dengan NIM atau nomor BP yang ganjil, kemudian kelas B dengan NIM atau nomor BP yang genap. Nah, biasanya setiap kelas itu terdiri dari 70-an orang. Nah, untuk fokus pembelajaran di Fakultas Farmasi UNAN sendiri itu memakai sistem yang dinamakan dengan Student Center Learning. Jadi lebih kepada orientasi mahasiswa dan mahasiswi Farmasi UNAN agar dapat lebih berperan aktif dan berpartisipasi dalam mensukseskan proses pembelajaran di kampus. Nah, Sobat Road to PTN pasti udah gak asing lagi nih dengar kalau misalnya farmasi itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya praktikum. Jadi setiap praktikum teman-teman itu diwajibkan untuk membawa jas laboratorium dan alat-alat umum yang dibutuhkan selama praktikum. Sedangkan untuk bahan-bahan itu disediakan oleh analis dan juga asisten laboratorium yang bertugas di hari itu. Nah, biasanya setiap harinya ada 2 orang asisten laboratorium dan 1 orang analis serta 1 dosen yang membimbing pada hari itu. Jadi teman-teman Road to PTN untuk di Farmasi UNAN ini terbagi atas 4 bidang. Yang pertama ada bidang biologi farmasi, farmakologi, kimia farmasi, dan teknologi sediaan farmasi. Nah, untuk keempat bidang tersebut teman-teman bisa memilih untuk bidang penelitian yang akan teman-teman teliti nanti. Nah, buat teman-teman pasti pada nanya nih, Kak, kira-kira di jurusan farmasi butuh buku nggak ya? Nah, jadi di farmasi itu ada yang namanya buku pegangan. Nah, teman-teman itu wajib punya karena itu sangat membantu perkuliahan dan juga praktikum teman-teman di kampus. Nah, contohnya itu kayak buku Farmakope Indonesia, itu ada isi 3, 4, 5, dan 6 yang terbaru ya. Kemudian ada Martindale, kemudian ada HFS, HOPE, HOPM, buku-buku lainnya yang tentunya sangat membantu teman-teman nanti di kuliah dan juga praktikum. Untuk prospek kerja dari jurusan farmasi ini sendiri sangat luas ya teman-teman di bidang kesehatan. Selain dari kerja di apotek, teman-teman juga bisa bekerja di instansi-instansi kesehatan lainnya. Nah, seperti pabrik obat, teman-teman juga bisa nih buat cewek-cewek bisa kerja di pabrik kosmetik, dan juga banyak sebenarnya lowongan kerja untuk farmasi ini yang sangat dibutuhkan, terutama di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Untuk sekedar info buat teman-teman Road to PTN semua, Farmasi UNAN ini nggak cuman aktif loh di bidang akademik, tapi juga aktif juga di bidang non-akademik. Nah, di Farmasi UNAN ini banyak organisasi-organisasi lain seperti ada DPM, ada BEM juga, kemudian ada yang namanya Sedatif bagi yang suka seni, kemudian juga ada passport.com bagi yang suka olahraga. Jadi memang banyak organisasi-organisasi di mana teman-teman bisa gali minat dan bakat teman-teman, juga bisa melatih soft skill selain dari teman-teman melatih hard skill di bidang akademik. Wah, ternyata setelah kita simak videonya sampai akhir, kita jadi tahu loh teman-teman bahwasannya jurusan Farmasi UNAN itu banyak hal seru dan menarik lainnya yang teman-teman gak bayangkan sebelumnya. Nah, untuk semua teman-teman Road to PTN, aku berpesan pokoknya kalau misalnya teman mengalami kegagalan, janganlah jadikan itu akhir dari segalanya. Teman-teman tetap semangat, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kecewa berlarut-larut, karena semua orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Seperti kata Buya Hamka, kita harus terbentur dan akhirnya terbentuk. Nah, buat teman-teman, aku tunggu ya di kampus hijau Farmasi Universitas Andalas. Sampai jumpa.